kepada Bapak Habibul Wadi, SPD MSI, kami persilakan. Kan kita tinggi ya. Tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sallim alaihi. Bapak Kepala Sekolah serta unsur pimpinan, Bapak Ketua Komite yang sudah hadir bersama kita, Bapak Pengawas Pembina, Bapak dan Ibu Majelis Guru, karyawan, karyawati, hadirin wal hadirat, keluarga besar SMP 8 yang berbahagia. Kita hari ini, apa yang sudah direncanakan, mengadakan lokakarya, ini bagian dari kerja-kerja yang sudah direncanakan. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, sudah diperkuat oleh Bapak Ketua Komite, apa yang seharusnya kita lakukan untuk bagaimana ke depan kita bisa lebih eksis lagi. Bapak dan Ibu yang berbahagia, ada banyak hal yang sangat mempengaruhi kondisi suatu satuan pendidikan. Yang pertama itu apa disebut dengan kebijakan yang ditetapkan atau yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, yang hari ini dikenal dengan program Merdeka Belajar. Sudah dimulai diterapkan sejak 2020. Bahkan ada yang sudah 2019. Ya, yang sangat urgen dan sangat berdampak dan nyata pengaruhnya ke sekolah kita itu. Jadi di Merdeka Belajar itu dia buat beberapa episode, mulai dari episode pertama meniadakan ujian nasional, gitu ya, menggantinya dengan asesmen nasional. Ya, yang ujian nasionalnya sudah diterapkan, tidak ada lagi, tapi yang asesmennya belum. Nah, tentu kita tunggulah ini. Kemudian menyederhanakan perangkat pembelajaran, kan begitu ya, RPP. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, ada beberapa tahapan, ada terkait pendidikan tinggi, yang terkait kita lagi tentang tata kelola BOS yang sedikit ada penyesuaian sesuai dengan kebutuhan. Di antaranya relaksasi atau perluasan plafon anggaran BOS itu yang untuk mensupport kesejahteraan guru. Kalau dulu punya syarat harus punya NU, TK, segala macam ya, ada relaksasi. Jumlahnya juga dibatasi. Kemudian lagi ada namanya guru penggerak. Nah, gitu ya. Kemudian ada lagi sekolah penggerak. Nah, rangkaian dari episode ini, Bapak dan Ibu, bagaimanapun ini langsung nyata ini mempengaruhi apa yang ada selama ini di kita, ya, di sekolah-sekolah kita. Dan ini bukanlah barang baru, dalam arti tiba-tiba untuk orang jago lalo, Sinta berubah, bukan begitu. Tapi merupakan rangkaian proses yang sudah disiapkan sejak lama dan sifatnya adalah menyambung apa dari apa yang sudah ada sebelumnya terkait dengan pendidikan ini. Jadi pendidikan itu sejatinya universal, ya. Pendidikan itu sejatinya universal. Prinsip-prinsip dasar pendidikan itu sama saja di seluruh permukaan bumi ini.
Yang berbeda itu mungkin dari sisi kontennya, tentu sesuai dengan kondisi daerah atau negaranya masing-masing. Tapi substansi dasar pendidikan ini universal. Semua konsep pendidikan di seluruh dunia mengajarkan nilai-nilai kebaikan bagi seluruh anak didiknya, apapun itu konteksnya. Nah, kita ambil contoh saja yang ekstrim. Coba Bapak lihat, carilah kurikulum di dunia ini, tidak ada satupun kurikulum pendidikan di dunia ini yang mengajarkan anaknya bercarut pungkang. Gak ada. Apalagi kurikulum di negara kita, gak ada kan? Oh, ini cara bercarut yang benar. Nah, gak ada. Tapi yang jadi persoalan kan anak-anak usia pendidikan, usia sekolah itu mereka mendapatkan itu. Nah, berarti maksud saya yang menjadi sumber belajar bagi anak-anak kita itu tidak kita saja. Mereka juga banyak guru-guru di luar sana. Kita bersitumkin di sini 8 jam atau 7 jam, jam 7 pagi sampai jam 2 atau sampai jam 3 sore. Kita ajarkan yang baik-baik saja, tapi keluar dari gerbang, maka lingkungan sekolah, masyarakat, orang tua, sumber daya lain yang ada di luar sekolah itu semuanya juga berperan menjadi guru bagi mereka. Itu persoalannya di dunia pendidikan. Makanya kita selalu protes ini kalau semua instansi ingin menjejalkan apa saja, bahas supaya negara korencak, supaya Indonesia disiplin lalu lintas rendah. Maka oleh pihak yang terkait dengan kebijakan lalu lintas kok masuk kurikulum lalu lintas kok ke sekolah. Nggak mau seperti itu. Indonesia darurat narkoba. Masuk kurikulum narkoba kok. Boleh anak-anak kok tidak terhindar dari ancaman narkoba. Indonesia darurat kekerasan dan pornografi. Masuk kurikulum pornografi. Jadi kita ini seolah-olah satuan pendidikan dianggap oleh orang akan menyelesaikan seluruh persoalan proses pendidikan itu. Tapi kita kembali ke cerita saya awal tadi, tidak pernah kita ngajarkan anak bercarut pungkang, tapi faktanya anak kita sebahagian terpapar dengan praktik bercarut pungkang itu. Mungkin kita yang punya anak-anak kecil punya pengalaman ketika anak-anak masih balita, ketika dia berumur 5 tahun, 6 tahun mungkin sudah masih di lingkungan kita. Tapi setelah itu dia mulai berinteraksi dengan lingkungan teman tetangga, pulang ketika dia dalam posisi tertentu muncul kata-kata yang tidak semestinya itu. Coba jadi heran kita, lah dapat dari mana ini? Di rumah dia tidak pernah diajarkan, di rumah kita tidak pernah mempraktekkan pacaru itu. Mereka dapat itu. Selidik punya selidik, dia bergaul dengan anak tetangga, bisa saja. Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf, kita buka acaranya dengan sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tadi ini mantap membaca. Anak-anak